Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di kelompok 7 mata kuliah kualitatif. Kita akan diskusi bareng dengan teman-teman semua. Kita akan membahas perubahan kita selama pandemi ini. Kalian nanti bisa menceritakan kalian. Sebelumnya kenalan dulu. Saya sebagai moderator Silawati, ada rekan saya Dewi. Hai Mbak Citra. Halo. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pada malam hari ini. Silakan Mbak Rosita. Ya, baik, terima kasih kepada moderator dari kelompok 7. Jadi teman-teman, kita pada kali ini akan membahas mengenai tadi yang sudah disinggung oleh Sinta, yaitu keluh kesah yang dirasakan teman-teman selama perkuliahan online. Nah, sebelum mulai ke pertanyaan atau diskusi yang akan kita lakukan, boleh nih dari teman-teman perkenalan dulu, biar kita akrab. Dimulai dari yang pertama adalah dari yang display name-nya Afriza. Afrizal Rakai, boleh perkenalan? Sepertinya mungkin terkendala sinyal, jadi bisa langsung atau diganti kepada Mbak Laili, monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Laili Masrurotul Nisa. Ya, bisa dipanggil Mbak Leli. Terima kasih. Mbak Laili, apakah bisa mendengar suara saya? Iya Mbak, bisa. Salah satu responden kita mengalami susah sinyal, boleh dilanjut ke Mbak Zulfa Mariha. Baik, perkenalkan saya Zulfa Mariha, biasa dipanggil Zulfa dari kelompok 4. Baik, sepertinya sudah berkenalan semua, jadi saya ulangi lagi. Jadi kita ada 3 responden. Yang pertama ada Kak Zulfa Mariha, ada Kak Laili, dan ada Kak Indira. Nah, tentunya yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana sih sistem perkuliahan selama pandemi ini di Univ Kakak? Apakah online, offline, atau campuran seperti itu? Bisa dijawab satu persatu ya? Dimulai dari Mbak Leli. Oh ya, saya yang akan menjawab pertama ya. Baik, untuk perkuliahan saya sendiri di sini yaitu online, berbasis online atau daring ya. Silakan Mbak Zulfa. Dari sistem di kampus saya, UNES, itu sistemnya online, sama seperti Mbak Leli. Kak Indira? Ya, jadi sistemnya ini online. Jadi nggak ada offline ya, karena dari pemerintah sudah dibilangin buat online, jadi kita mematuhi saja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ini dari ketiga responden kami, sistem perkuliahan yang dilakukan di kampus yaitu sistem online ya, kakak-kakak. Nah, diskusi ini tentu saja sesuai dengan judulnya, kita akan membahas mengenai keluh kesah atau apa sih yang dirasakan oleh kakak-kakak selama perkuliahan online. Soalnya kan ini kita tahu ya, pandemi sudah dari awal Maret tahun lalu. Nah, pasti sudah 1 tahun lebih kita mengalami perkuliahan online ini. Kira-kira apa sih hal paling mendasar yang dialami kakak-kakak sekalian? Misal
Kalau kakak-kakak ada keluh kesah semisal, aduh kok memberatkan, boleh banget nih kita diskusi di sini karena ini forumnya santai, jadi kita akan ngobrol bareng-bareng sambil meluapkan si apa yang kita rasakan. Boleh dimulai dari siapa nih? Terserah, boleh? Mungkin Mbak Indira terlebih dahulu ya. Oh iya, baik. Mungkin mulai dari saya ya. Saya ada di sinyal internet ya. Jadi sinyal internet kan nggak bisa kita tentukan nih. Jadi kadang ada yang sinyalnya di daerah kota A bagus, ada yang di kota B bagus. Jadi kan di kuliah ini kan kita nggak di satu daerah nih, ada di kota A, B, C, ya kan? Jadi misalnya di kota A bagus, belum tentu di kota B sinyalnya bagus juga. Jadi mungkin terkendala sinyal ya kalau menurut saya. Mungkin dilanjut sama Mbak Zulfa, silakan. Baik, menurut saya kendala yang saya alami sendiri sebenarnya hampir sama sinyal. Jadi terkadang kendalanya itu apa ya? Misalnya dosen minta ganti hari. Nah, itu agak agak repot untuk menyatukan apa? Menyatukan jadwal yang sesuai gitu. Ya, mungkin lanjut Mbak Leli. Baik, sama seperti teman-teman, seperti Mbak Zulfa sama Mbak Indira. Saya sendiri itu sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan sinyal yang bagus karena rumah saya sendiri yaitu ada di ya termasuk gunung dan jauh dari perkotaan ya, dari Kabupaten Jepara saja sangat jauh. Jadi minimnya sinyal di kampung halaman saya ini membuat saya agak kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Biasanya ketika saya sangat kesulitan untuk mencari sinyal, sehingga itu materi yang disampaikan dosen itu terkadang itu tidak bisa saya terima gitu. Jadi yang pertama yaitu terkendala sinyal. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas jawaban dari kakak-kakak. Yang pertama dan yang utama nih setelah saya simpulkan, ternyata memang masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang ada selama perguruan daring ini kesusahan mencari sinyal atau kesusahan mendapatkan sinyal. Karena kita tahu letak dari rumah mahasiswa ini berbeda-beda. Tentunya sinyal masih menjadi prioritas utama dalam permasalahan-permasalahan yang ada selama pandemi ini. Nah, kira-kira menurut kalian nih mahasiswa, apakah bantuan kuota dari Kemendikbud ini sudah sangat membantu atau menyulitkan atau seperti apa? Karena memang seperti kita tahu, Kemendikbud telah memberikan bantuan kepada para mahasiswa sebesar 15 GB kuota setiap bulannya. Seperti itu, boleh dijawab nih apakah kuota Kemendikbud ini memberatkan atau mempermudah atau bagaimana? Baik, saya akan menjawab. Menurut saya untuk kuota dari pemerintah sendiri sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat bagi saya sendiri, dikarenakan nomor yang saya daftarkan yaitu nomor Telkomsel, karena di daerah saya itu sinyal yang cukup paling bagus adalah Telkomsel. Untuk kartu-kartu yang lain itu sangat-sangat jelek sekali, bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk kuota dari pemerintah sangat-sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Baik. Saya juga akan bertanya nih pada kalian nih. Maaf ya Mbak Rosita, saya juga ingin bertanya nih pada teman-teman. Iya, boleh sekali Mbak Moderator. Jadi kita di sini forumnya diskusi teman-teman. Jadi kalau mau bertanya atau mau memberikan apresiasi boleh sekali. Oke. Oke. Nah, mengenai kuota nih, apakah kalian semua itu
mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah tersebut atau ada yang nggak dapat nih? Saya ingin tahu apakah kalian dapat atau enggak gitu. Bisa jawab dapat semua atau enggak? Saya izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, selama awal ada bantuan ini selalu mendapat. Tapi ada beberapa teman yang mungkin kebetulan cerita juga ada yang nggak dapat. Mungkin karena apa, kartunya kurang. Mungkin karena habis ganti nomor itu, kadang juga nggak ganti, tapi emang nggak pernah dapat. Itu juga kurang tahu sih. Baik, untuk masalah ini nih, masalah saran kalian atau pesan kalian buat pembagian kuota ini apakah sudah efektif atau belum? Nah, kalau emang belum itu harusnya bagaimana? Kalau emang udah, ya kalian akan bagaimana gitu. Silakan teman-teman. Boleh banget nih teman-teman, kalau semisal kemarin sudah ngasih saran ke pihak kampus tapi belum digagas oleh pihak kampus, boleh nih kita diskusi bareng. Soalnya memang seperti yang kita tahu, apa yang dikatakan Mbak Zulfa itu benar adanya, karena saya juga mengalami bahwa pembagian kuota ini tidak merata. Biasanya teman-teman saya yang memiliki kartu kartu internet itu biasanya apa sih yang duluan, biasanya kalau nggak Telkomsel itu ya Tri, mungkin biasanya lebih dulu mendapatkan kuota, sedangkan dari provider lain itu tidak mendapatkan. Itu sangat-sangat apa ya, menurut saya tidak adil, bukan tidak adil sih, tapi lebih ke apa ya, saya merasa itu bukan membebankan, tapi saya merasa bahwa pembagian kota itu harusnya serentak satu hari. Tapi memang pada kenyataannya sistem yang UNES miliki tidak secanggih itu. Jadi mau bagaimana lagi? Oke, selain ini nih, mungkin keluh kesahnya karena umum ya, pasti masalah internet tadi sudah disimpulkan Mbak Rosita ya. Apakah ada masalah lainnya untuk kalian kuliah online atau kalian merasa kuliah online itu seneng nggak sih gitu loh? Apa kalian bad mood atau kalian seneng? Nah, yang bikin kalian seneng itu apa? Yang bikin kalian kadang males itu apa gitu? Kalau saya izin menjawab ya. Kalau menurut saya sih senangnya itu kalau kuliah online ya. Kalau ngantuk saya bisa sambil berbaring, bisa sambil menonton TV gitu. Jujur saya memang gitu kalau kuliah online, saya sambil kalau ngantuk. Nah, nggak enaknya sih, nggak paham materi karena kurang fokus, nggak mendengarkan gitu. Yang lainnya mungkin Ya, mau saya sangat iya, sebentar Mbak Sinta. Saya mau menambahkan yang dikatakan baik Salama, benar sekali. Ketika apa ya namanya? Ketika kita dalam pembelajaran secara online atau daring, materi yang disampaikan dosen itu terkadang itu nggak bisa masuk gitu loh. Karena kita memahaminya aja kadang sambil ngantuk, sambil rebahan, sambil nyemil atau bagaimana. Karena saya sendiri ketika saya sudah susah sinyal, itu membuat saya jadi rebahan dulu lah gitu. Jadi agak kurang menangkap materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian itu susahnya ya. Tapi senangnya ketika salah satunya ketika perkuliahan secara online ini bisa menghabiskan waktu banyak di rumah, ya kan. Yang kedua itu kita bisa sambil kerja, cari uang, pengalaman, dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang bikin senang? Ya, bikin senangnya kemudian itu kita nggak harus sibuk mikirin,
baju nanti mau kuliah pakai baju apa, make up apa, harus gimana, nggak gitu kan. Jadi itulah yang ada untung dan ada senang dan ada nggak senangnya gitu dari perkuliahan secara daring ini. Terima kasih. Silakan Mbak Rosita, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Mbak Sinta, Mbak Salma, dan Mbak Leli ini mewakili kami para mahasiswa ya. Karena jujur saya juga mengalami apa yang kalian rasakan. Ini ada chat dari Mbak Indira. Katanya, maaf teman-teman, putus-putus suaranya. Oh ya, mungkin sinyal Indira kurang bagus atau teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Jadi, menurut saya apa yang dikatakan teman-teman itu sangat-sangat basic ya. Ada senang dan ada enggaknya, ada pro dan ada kontra. Itu sudah biasa terjadi selama perkuliahan ini. Nah, yang pertama ini saya akan membahas, kita akan diskusi mengenai yang pertama adalah jawaban dari Mbak Salama. Katanya, enaknya kuliah online adalah kalau ngantuk kita bisa disambi. Disambi itu bahasa Indonesianya. Kita bisa sambil duduk-duduk, sambil tidur-tiduran. Itu memang benar sekali ya, tapi dalam beberapa kasus ada beberapa dosen yang mengharuskan kita on cam setiap kali perkuliahan online. Apakah teman-teman setuju dengan statement ini atau teman-teman merasa keberatan karena susah sinyal atau apa? Nah, boleh nih teman-teman berpendapat mengenai kewajiban kita sebagai mahasiswa harus on cam atau off cam. Kalau saya sendiri itu ya apa ya namanya juga kuliah ya, pasti sangat apa ya dianjurkan ya, tapi gimana lagi. Nah, kembali lagi ke keadaan tadi susah sinyal. Jadi sebagaimana nanti kalau sudah susah sinyal disuruh on cam, tapi kita malah keluar sendiri gitu loh. Jadi yang kita yang susah tapi dosennya harus mengharuskan gitu. Jadi kita sendiri yang kebingungan harus bagaimana gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat lain, nggak tahu gimana. Silahkan. Ya boleh nih dari Mbak Zulfa, dari tadi diam-diam baik. Kalau menurut saya ya hampir sama sih kan. Sebenarnya kalau di jurusan kita itu lebih sering apa dosen membiarkan mahasiswanya apa dan sedangkan di fakultas lain itu off cam itu kayak sama dengan nggak hadir gitu loh, nggak dianggap gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita membandingkan dengan fakultas mungkin atau jurusan lain, mungkin jurusan kita kayak terlalu santuy atau mungkin ada beberapa dosen yang kalau dengar ini mungkin nggak ngerasa ini murid-muridnya kok nggak menghargai dosennya, sudah capek-capek ngulangin waktu nyari nyari sinyal, nyari tempat yang bagus buat nerangin materi ke mahasiswanya, malah ditinggal tidur, ditinggal makan. Ya sebenarnya ada beberapa adab yang mungkin ya kalau yang sinyalnya susah ya apa ya itu mau nggak mau gimana? Soalnya mau nggak mau ya udah. Tapi kalau yang misalnya sinyalnya bagus ya diusahakan konten biar menghargai dosen. Itu sih menurut saya. Oke, kalau dari Kak Indira ada tambahan atau setuju dengan statement Kak Leli dan Kak Zulfa? Sependapat ya sama Kak Zulfa sama Kak Leli, cuman mau menambahkan mungkin dosen mengharuskan mahasiswanya on cam itu mungkin biar mengantisipasi kalau ini sebenarnya mahasiswaku dengerin nggak sih, seperti itu. Mungkin yang ditakutkan kayak ini sebenarnya tuh dengerin aku apa tidur apa gimana yang lah. Jadi nih dosen itu mengharuskan mahasiswanya tuh untuk on cam biar kesannya tuh mendengarkan gitu. Padahal ada juga nggak sedikit juga mahasiswa yang off cam tapi juga sambil nulis sambil dengerin gitu. Seperti itu sih dari saya. Untuk maaf saya menambah ya, untuk saran aja sih. Jadi kan
dosen kan kadang, Mohon maaf Kak Sinta, suaranya putus. apakah terdengar? Iya, Ya, terdengar. sudah terdengar. Oke, menambahi aja ya. Saya juga sependapat tadi sama Indira, Zulfa, sama Leli ya. Dan saran aja sih buat dosen, kalau misal nih kita lagi mata kuliah nih, lagi misalnya lagi meet kayak gini nih. Nah, itu harus memaklumi aja sih, semisal memang kita sudah berusaha nih, sudah berusaha masuk ke grup. Dan dosen itu untuk mengantisipasi anak ini masuk apa enggak, seharusnya jangan ke itu ya, jangan harus mengandalkan on cam ya. Dosen juga harus sebenarnya harus mengerti keadaan mahasiswanya juga. Nah, untuk mengantisipasi itu, dosen itu bisa mengabsen siswanya itu pada pertama perkuliahan dan akhir perkuliahan. Jadi kayak, oh siswa ini mengikuti awal dari akhir walaupun nggak on cam gitu kan. Maksudnya sudah berusaha mengikuti perkuliahan gitu. Gitu sih Mbak Rosita, masukannya dikit dari saya. Baik, benar sih itu merupakan perasaan yang teman-teman alami selama kuliah pandemi ini. Jadi wajar banget dan sah-sah aja sih kalau kita mau bilang kayak gitu. Dan bagusnya juga boleh semisal nih lagi perkuliahan online sama dosen A, kita bilang, mohon maaf Pak, saya susah sinyal. Jadi apakah boleh saya off cam seperti itu? Karena memang benar apa yang dikatakan teman-teman, saya juga merasakan dan Mbak Salamah juga mungkin merasakan ya Mbak Salamah. Terus nih, kita balik lagi ke topik yang tadi sudah disebutkan mengenai eh, nggak enaknya kuliah online, yaitu materi dari kuliah online, perkuliahan online itu nggak masuk atau kita kurang bisa mendapatkan apa ya, intisari dari perkuliahan hari itu. Nah, itu biasanya karena apa sih teman-teman? Kalau saya sendiri nih, biasanya tuh karena yang pertama sinyal pastinya. Karena kalau sinyalnya sudah jelek tuh kayak mau mendengarkan pun susah. Kita cuma dengar awalnya sama akhirnya. Jadi kayak nggak paham itu materi tentang apa. Kalau dari teman-teman, gimana sih kendala tentang penyampaian materi? Kalau saya ya Mbak Rosita ya, jujur kalau saya itu semisal ketemu dosen yang semisal kita membahas tentang contoh aja lah, membahas tentang terjadinya hujan nih atau gimana, tapi si dosen itu bahasnya kayak di luar topik itu. Jadi kita sudah berusaha mendapatkan sinyal baik, terus mungkin karena HP lowbat, nah atau sinyalnya juga ngandat-ngandat gitu kan. Tapi dosennya malah membahas dari luar topik itu. Jadi kita kayak, aduh dosen ini bahas apa sih? Ya memang kita mungkin dapat ilmu dari itu, tapi kan kita nggak paham apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari dari tema itu gitu loh. Kalau permasalahan saya itu ya karena dosennya nggak sesuai menyampaikannya tuh nggak sesuai topiknya gitulah. Boleh dari teman-teman yang lain? Ada yang Iya, menambahkan? saya mau menambahkan. Iya, saya mau menambahkan Mbak Rosita. Benar sekali yang dibilang tadi oleh Mbak Sinta. Ketika penyampaian dosen itu, ketika sudah masuk ke materi, terkadang itu dosen tuh malah apa ya? Bukan saya menyalahkan atau bagaimana, tapi saya akan kayak cuma memberikan masukan saja ya. Ketika sudah memasuki materi A, ketika materi A yang disampaikan, tetapi nanti ketika di pertengahan itu nanti akan membahas yang lain. Jadi ketika kita akan memahami satu materi yang akan dibahas tadi, kita agak kesulitan karena mau memahami yang materi yang A tadi sudah kesulitan, ditambah lagi dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain sehingga membuat kita tuh kayak ini bahas apa gitu loh. Jadi itu nggak masuk materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Begitu Mbak Rosita. Baik, terima kasih. Ada yang menambahkan dari Mbak Zulfa, Mbak Salama, atau Mbak Indira? Saya mau menambahkan kalau saya sendiri, apa materinya nggak masuk di otak itu karena
kan karena kebetulan saya kerja, terus tempatnya di kayak di pinggir jalan, jadi otomatis nggak dengar suara dosen, kadang juga putus-putus atau sama bahas materi lain itu karena apa di lingkungan sekitar saya itu udah berisik. Jadi kayak mau dengerin dosen cerita atau nanti materi itu udah kita udah nggak nyantol dulu karena lingkungannya berisik. Kadang kalau misalnya di rumah diganggu ponakan atau pas masih kuliah online disuruh jemur, suruh apa sama orang tua ya. Contohnya seperti apa ya, konsentrasinya itu kebagi-bagi, jadi tambah buyar. Apalagi kalau misalnya habis itu dikasih tugas yang misalnya deadline-nya deket, materinya aja nggak paham, kok langsung dikasih tugas yang kita aja belum paham tentang materinya, kak udah dikasih tugas, mana tugasnya mungkin bagi tiap orang-orang kan beda, mungkin dia agak berat, seperti itu. Oke, yang lain atau sudah Mbak Rosita? Saya ingin menambahkan, sepertinya saya juga sepakat dengan pendapat Mbak Sinta, Mbak Leli, dan Mbak Zulfa mengenai penyampaian materi yang disampaikan oleh dosen yang yang topiknya agak beda lah. Kuliah online kan harusnya itu materinya itu menurut saya itu harus fokus membahas tentang materi itu. Kalau misal membahas tentang seperti yang dikatakan Mbak Cinta tadi, membahas tentang proses hujan, tapi nanti membahasnya beda lagi tentang proses terjadinya gunung meletus kan nggak nangkap gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti dikasih tugas gitu kan, jadi kita itu nggak paham gitu, seperti itu Mbak. Misalnya gini, ada tugas tentang tulislah proses hujan. Oh, nanti tugasnya itu kayak gunung meletus beda lah, beda dari materi kayak gitu. Membuat itu jadi bosan mendengarkan kayak gitu Mbak. Iya, saya mau nambahin dikit ya teman-teman. Jadi saya sependapat sama mbak-mbak ini sekalian. Jadi mungkin singkatnya mungkin dosen harus langsung to the point aja ya, to the point ke materinya, tidak usah bertele-tele seperti itu ya. Jadi kan mungkin kalau menurut saya kuliah online ini terus proses meet ini tuh harus lebih singkat menurut saya ya. Karena singkat tuh misalkan kuliah harus 2 jam, harusnya tuh 1 jam tuh materi aja gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya, jadi harus to the point gitu ya, nggak usah bertele-tele bikin pusing gitu ya. Terima kasih. Ya, betul banget Mbak Indira. Bener banget, nggak bertele-tele ya. Jadi ya saran kita semua mungkin sama, kita mahasiswa dan dosen itu harus saling mengerti lah. Oh ya maaf ya teman-teman, tadi kendala sinyal. Tadi udah pada bahas sampai itu kan ya, sampai keluh kesah tentang tugas-tugas. Nah, tapi di balik keluh kesah teman-teman yang nggak masuk materinya, kendala sinyal pasti ada nih hal-hal baik yang kalian dapat selama bermain online. Kayak tadi yang sudah dibahas oleh Mbak, siapa tadi? Mbak Zulfa tuh Mbak Leli ya kayaknya. Katanya nih selama perkuliahan online ini Mbak Leli tuh jadi bisa quality time sama keluarga di rumah. Lebih banyak waktu buat keluarga, bisa kerja. Nah, dari teman-teman kira-kira mendapatkan manfaat baik dari perkuliahan online tuh apa aja sih? Boleh disebutin? Ya, saya mau menjawab lagi. Manfaatnya tentu ada ya. Yang pertama, ya benar, lebih santai. Maksudnya santai bukan berarti kita menyepelekan perkuliahan. Terus benar bisa kerja. Saya sendiri pun kayak memanfaatkan waktu buat kerja karena kan habis kuliah online pasti rebahan ngerjain tugas, tapi selain apa ya, kalau kita kerja itu kan udah konsekuensi kamu harus bisa membagi tugas kuliah, jadi nggak bisa nih menyalahkan
aku kerja, nggak bisa ikut Google Meet atau kuliah. Nah, itu nggak bisa karena kalian sudah, oke, aku memanfaatkan waktuku di rumah, aku buat kerja gitu sih. Itu manfaat yang menurutku oke banget gitu. Yang lain silahkan. Ya, mungkin saya bisa berpendapat ya teman-teman. Ya benar banget dari Mbak Sinta, dari kuliah online ini kita bisa memetik manfaat, salah satunya kerja, terus yang kedua kita bisa memanfaatkan waktu. Jadi waktu kita jadi tambah banyak gitu kan, kita kuliahnya di rumah ya. Jadi kita bisa membagi waktu kayak membantu orang tua, terus membantu orang tua dengan bekerja, membantu orang tua membersihkan rumah, atau quality time dengan keluarga itu bener banget sih. Manfaatnya sebenarnya banyak sih kalau menurut saya. Silahkan yang lain. Mungkin saya. Nah, sebetulnya itu kuliah online itu banyak manfaatnya ya. Salah satunya seperti yang dikatakan teman-teman, bisa membantu orang tuanya membersihkan rumah, membantu orang tuanya di kebun, dan membantu kakaknya, entah itu jadi baby sister si keponakannya tadi. Terus selain itu bisa membantu tetangganya untuk mengajari, belajar gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jawaban dari teman-teman nih sangat menarik ya. Dan tentunya ini dari pengalaman pribadi ya. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah diskusi panjang lebar dari tadi jam 8 lebih sampai sekarang sudah 15 menit berlalu. Eh, Kalau dari saya, selaku tadi yang telah memimpin diskusi ini, eh, apa yang saya rasakan dan dirasakan teman-teman ini sepertinya sangat-sangat basic tentang perkuliahan online. Kadang kita pro dan kadang kita kontra mengenai perkuliahan selama pandemi ini. Dan kesimpulan dari diskusi ini nanti akan disampaikan oleh moderator. Dan kalau dari saya berpendapat bahwa yang baik-baik bisa diambil dan yang buruk-buruk bisa kita tinggalkan. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator, Kak Sinta. Bentar ya guys. Sepertinya ini ada tambahan teman, ada Pravda Twenta, ini siapa? Iya, jadi sebenarnya Pravda Twenta itu teman saya, tapi dia telat masuk dan boleh nih Pravda Twenta kalau mau ngasih pendapat mengenai apa sih yang dirasakan sama kuliah online sebelum ditutup oleh moderator kita. Boleh nih Pravda Twenta berpendapat? Sepertinya mungkin lagi ramai, mungkin nggak terdengar, Ros. Nggak apa-apa. Tadi sudah diwakilkan oleh teman-teman lainnya. Nanti rekaman ini bisa didengar oleh Mbak siapa ini? Mbak Pravda. Mungkin Mbak Pravda lagi di lingkungan yang ramai, jadi nggak kedengaran. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya untuk diskusi pada malam ini. Diskusi kalian benar-benar luar biasa tentang perkuliahan selama pandemi ini. Jadi kesimpulannya, setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada apa namanya, ada manfaatnya dan ada apa ya, apa itu? Apa teman-teman? Aduh lagi ngeblank kan. Ada manfaatnya dan nggak ada, maksudnya bukan nggak ada manfaatnya ya. Kayak ada kekurangan Ya. ya. Jadi selama perkuliahan ini kita nikmatin aja. Apabila tadi mungkin ada kekurangan, kalian bisa memperbaiki lagi sedikit demi sedikit. Kemudian kita tetap jaga kesehatan, tetap berdoa semoga pandemi ini cepat selesai, kita bisa bertatap muka kembali. Amin. Jadi kita tutup diskusi pada malam ini ya teman-teman dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.